حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullahu taala. Sebentar, kalam dari Syekhul Islam dulu di dalam matanya. Qal siratul ladzina an'amallahu alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin, yaitu benar ini? Oh belum ya? Kalam Ibnul Qayyim dulu. Ya berarti betul tadi yang kalam Syekh Al-Rasyid. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, afrada sirata li'annal haqqa wahid. Allah taala menunggalkan sirat. Tidak dengan apa lafaz jamak, wa anna hadza sirati mustaqima. Karena kebenaran itu hanyalah satu. Wa huwa siratullahil mustaqim, dan dia itu adalah jalan Allah yang lurus, alladzi la sirata yusilu ilaihi siwa, yang mana tidak ada jalan yang menyampaikan kepada Allah selain jalan ini. Ini bantahan kepada siapa? Bantahan kepada orang-orang yang mengajak kepada persatuan agama samawi, yang mengatakan semua agama itu boleh, atau orang-orang yang mereka itu adalah dari kalangan batiniyah yang mengatakan semua agama itu boleh, mengatakan agama ini ibaratnya adalah seperti sungai-sungai, semuanya kembali kepada lautan yang sama. Ada sungai yang mati, tidak semua sungai kembali ke lautan. Ada sungai yang di tengah jalan sudah kering, dan mereka masuk kepada qiyas yang fasid, jika anggap bahwasanya agama ini seperti sungai. Ini salah besar. Maka yang benar adalah tidak ada satu jalan pun yang sampai kepada Allah kecuali jalan Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah telah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada di dalamnya urusan agama kami, maka dia tertolak. Tayyibal wa huwa ibadatullahi bima syara'a ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya siratul mustaqim adalah kita beribadah kepada Allah dengan apa yang Dia syariatkan, bukan menurut perasaan dan hawa nafsu sendiri. Agama itu bukan kreasi, agama bukan adat istiadat, agama itu bukan hasil pemikiran, tapi wahyu dari Allah Ta'ala. Ala lisani rasulih, melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahada bi khilafi turuqil batil, ini berbeda dengan jalan-jalan kebatilan. Fa innaha muta'addidah mutasya'ibah, karena jalan kebatilan itu bermacam-macam dan bercabang-cabang. Walihada yajma'uha, karena itulah Allah membuat jadi jamak. Ka qaulihi subhanahu wa ta'ala, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Dan bahwasanya yang aku wasiatkan ini dalam 3 wasiat itu adalah jalanku dalam keadaan dia itu lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Menunjukkan apa? Kebatilan itu banyak. Tayyib al-ayat. Wala yunaqidu hadza qauluhu subhanah, dan ini tidak dibatalkan, tidak ditentang oleh firman Allah Subhanahu, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan itu Allah memberikan bimbingan kepada orang yang mengikuti keridhaannya kepada apa? Jalan-jalan keselamatan. Kenapa sekarang subul? Fa inna tilka hiya turuqu mardatih. Karena jalan-jalan keselamatan yang dimaksud adalah jalan-jalan keridhaan Allah, allati yajma'uha sabiluhul wahid, yang digabungkan, yang disatukan oleh jalan Allah yang satu. Karena jalan keridhaan Allah banyak. Kita makan dan minum kemudian memuji Allah, ini adalah jalan keridhaan. Kita ikut sahabat, itu adalah jalan keridhaan. Kemudian apalagi kita hijrah, itu adalah jalan keridhaan. Kemudian kita berjihad, itu juga jalan keridhaan. Kita bersyukur, itu juga jalan keridhaan, dan seterusnya. Cabang keimanan itu lebih dari 73, maka dikatakan jalan yang banyak. Tapi semuanya adalah satu, yaitu di bawah pengajaran Nabi Muhammad SAW. Metode mencari ridho Allah banyak. Sebagiannya wajib, sebagiannya tidak sampai wajib, dan seterusnya. Sebagiannya adalah cabang dari yang lain, dan seterusnya, sesuai dengan kadarnya. Baik, kalam Ibnul Qayyim ini ada dalam kitab Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah. Yang pertama muka surat 66.
Baik, qala Syekhul Islam rahimahullah dalam matan Siratul ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, yaitu jalan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqun, para syuhada dan sholihun. Baik, qala syarih rahimahullah qauluhu sirata badalun minas siratil awal. Dia sebagai badal, pengganti dari sirat yang pertama, as-siratul mustaqim. Ai tariqul mun'ami alaihim, jalan orang yang diberi nikmat. Allah Ta'ala fi suratil Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fatihah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Wa haula humul madkurun fi qaulihi subhanahu wa ta'ala, yaitu di dalam surat An-Nisa. Mereka itulah yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itulah orang-orang yang akan bersama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Ta'ala dari kalangan para nabi, para siddiqun, syuhada dan sholihun. Dan mereka itu adalah teman pengiring yang paling baik. Berarti orang yang setia kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak perlu takut kesepian, karena mereka akan bersama para nabi, para siddiqun, syuhada dan sholihun. Walaupun amalan kita tidak sampai sehebat mereka, tapi Allah akan menggabungkan kita dengan mereka. Karena apa? Kita sudah mengikuti jalan mereka. Sebagaimana sebab turunnya ayat ini disebutkan oleh Imam Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala dalam Sahihul Musnad fi asbabin nuzul, itu min asbabin nuzul, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lain-lain dari siapa itu Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan dakhala 'ala Nabi SAW faqala, ada seorang yang masuk mengunjungi Nabi SAW, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min ahli wa mali wa nafsi. Wahai Rasulullah, Anda itu lebih saya cintai daripada jiwa saya sendiri, keluarga saya sendiri, dan juga harta saya sendiri. Wa idza kuntu fi ahli ma tabat nafsi hatta angdura ilaik. Kalau saya sedang ada di keluarga saya, hati saya tidak tentram sampai saya melihat Anda. Wa idza mitu alimtu annal makan ghairal makan, atau anna makani laisa ka makanik. Kemudian kalau saya mati, saya tahu tempat saya tidaklah seperti tempat Anda. Fa khasyitu alla angdura ilaika ba'du. Maka saya khawatir setelah ini saya tidak akan mampu melihat Anda. Karena dia menyebutkan kalau Anda meninggal, Anda akan langsung di surga yang tertinggi, sementara saya nggak mungkin sampai ke situ. Fasakatan Nabi SAW, maka Rasulullah diam sampai turun ayat ini. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul, mereka itulah yang akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, dari kalangan para nabi, para siddiqun, syuhada dan sholihun. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Madarijus Salikin mengatakan, walaupun orang-orang yang taat kepada sunnah itu dia ghuraba fil ard, di muka bumi dia itu terasing, tetapi mereka itu, kata beliau, bukanlah orang asing sebenarnya, karena mereka dikenal oleh zat yang ada di langit, dan mereka akan bersama dengan para nabi dan seterusnya. Dan beliau menukilkan dari Asar Al-Hasan Al-Basri, ada seorang mengatakan, ya Aba Sa'id, sesungguhnya mereka para salaf, mereka telah berlalu di atas jalan ini dengan kuda-kuda yang hebat, sementara kita tidak mampu apa-apa. Kata Al-Hasan Al-Basri, walaupun engkau itu ada di atas keledai, kalau jalanmu benar, engkau akan susuli mereka, engkau akan sampai ke mereka. Karena jelas semuanya akan berhenti di depan pintu surga, nanti akan jumpa dengan mereka. Ini kabar gembira. Adapun orang-orang yang memilih jalan lain, maka dia bersama setan masuk ke dalam neraka, bukan jumpa dengan Rasul dan para sahabat. Tayyib qal wa ni'mah an'ama, an-ni'mah bi kasrin nun, al-ihsan. Nikmah itu artinya adalah perbuatan baik, maksudnya adalah kebaikan yang dicurahkan kepada yang lain. Kemudian bidham an-nu'mah adalah al-masarrah, yaitu kegembiraan, nu'mah. Wa bil fath al-mut'ah minal aishi al-layyin. Kalau dengan fathah
an-na'mah ulin na'mah, yaitu orang-orang yang mendapatkan kenikmatan hidup dan kelembutan hidup. Hidupnya itu mewah dan sebagainya. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam.